Nah, bagaimana sistem imun non-spesifik eksternal merespon patogen? Nah, sistem imun non-spesifik eksternal itu terdiri atas pertahanan fisik dan juga pertahanan kimiawi. Nah, jadi pertahanan fisik itu dilakukan oleh kulit dan membran mukus, sedangkan pertahanan kimiawi dilakukan oleh sekresi keringat yang muncul pada permukaan kulit dan juga sekresi sebum atau minyak yang juga muncul pada permukaan kulit. Kemudian ada asam lambung, kemudian ada saliva atau air liur, dan juga ada air mata. Nah, untuk memahami lebih jauh mengenai pertahanan fisik dan kimiawi, mari kita pelajari bersama-sama. Nah, berikut ini adalah penampang dari kulit. Jadi, pada permukaan kulit terdiri atas struktur yang kuat dan keras yang disebut dengan keratin. Struktur yang kuat dan keras tersebut mencegah patogen-patogen seperti ini untuk menguraikan atau menembus bagian kulit. Selain itu, keratin ini mampu menghalangi atau mencegah patogen-patogen tersebut untuk memperoleh nutrisi dari dalam permukaan kulit. Kemudian, ada struktur yang lain yang disebut dengan kelenjar keringat. Nah, kelenjar keringat ini akan mensekresikan keringat yang muncul pada permukaan kulit. Jadi keringat tersebut mengandung garam dan enzim lisozim yang berperan untuk menghambat pertumbuhan patogen dan menghancurkan dinding sel bakteri. Nah, selain itu, terdapat komponen lain yaitu kelenjar minyak yang mensekresikan sebum atau minyak pada permukaan kulit kita. Nah, sebum atau minyak itu memiliki derajat keasaman atau pH 3 sampai dengan 5 yang berperan untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, serta cairan ini juga dapat menjaga kulit agar tetap lentur atau lunak. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah lapisan mukus. Nah, bagian yang berwarna kuning ini disebut dengan lapisan mukus dan bagian yang di bawahnya ini disebut dengan sel-sel epitel. Nah, lapisan mukus ini memiliki struktur seperti lendir yang melapisi sepanjang saluran pencernaan dan juga sepanjang saluran pernapasan. Nah, seperti misalkan pada saluran pernapasan, mulai dari rongga hidung, kemudian faring, kemudian laring, kemudian trakea, kemudian bronkus, dan bronkiolus, sepanjang saluran pernapasan tersebut dilapisi oleh membran mukus. Nah, begitu juga pada saluran pencernaan, khususnya pada esofagus juga terdapat membran mukus. Nah, fungsi daripada membran mukus itu sendiri yaitu sebagai perangkap bagi patogen yang masuk dari luar tubuh, dan kemudian apabila patogen-patogen tersebut sudah terperangkap, tubuh akan melakukan berbagai macam reaksi untuk mengeluarkan patogen-patogen atau menghancurkan patogen-patogen tersebut. Misalkan mengeluarkannya melalui bersin atau batuk atau bisa diteruskan menuju ke lambung untuk dihancurkan oleh asam lambung. Nah, yang selanjutnya yaitu asam lambung. Asam lambung ini terdapat di dalam lambung. Nah, asam lambung atau HCl ini memiliki derajat keasaman yang sangat asam, yaitu 2 atau pH-nya yaitu 2. Nah, kondisi yang sangat asam tersebut itu dapat membunuh banyak patogen. Nah, selain itu, pada saliva atau air liur itu juga mengandung suatu enzim yang disebut dengan lisozim. Nah, lisozim ini memiliki kemampuan untuk menghancurkan dinding sel bakteri. Begitu juga pada air mata. Jadi pada air mata kita itu juga mengandung enzim yang sama, yaitu enzim lisozim yang mampu
menghancurkan dinding sel bakteri.